Tips series masih terus berlanjut ya dengan topik design thinking bersama dengan Joko Murjono, konsultan dari Dinarji Indonesia. Yang belum menyaksikan video sebelumnya, silakan saksikan dulu. Kita sudah punya 3 video yang berkaitan dengan design thinking. Yang pertama adalah fokus pada manusianya, ya human centered design. Yang kedua, customer journey-nya seperti apa. Kemudian kita menemukan insight, aha, ya. Setelahnya apa yang kita dapatkan dari 3 proses kemarin, mau diapain sih? Kita lanjutkan di episode kali ini tentu saja masih bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia Joko Murjono. Hai Pak DJ. Hai, Hafal saya jadi sekarang ya. ciri khas nih. Udah ada insight-nya. Oke, tadi sempat saya sebutkan di awal ya, 3 proses sudah Ya, dilalui nih. Fokus pada benar. manusia, kemudian customer journey-nya seperti apa, Jadi, ketemulah insight-nya. Aha, terus sudah berhenti di aha atau mau diteruskan lagi? ya nggak cukup lah, Nggak masa aha cukup. terus habis itu Udah. tidur gitu kan, nggak lucu kan. Oke. Jadi kan tadi dibilang customer journey kan kita berusaha mengerti pain points ya, titik-titik di mana customer merasa susah, merasa sakit, merasa Ya, berat ya, di ya. proses itu. Sehingga kita bisa menemukan sedikit bayangan insights tadi tentang apa namanya ke arah ide atau solusi gitu Ya, kan. ya. Nah, ini yang di tahap berikutnya ini kita akan lebih ke arah mengidentifikasi dari insights tadi, kita identifikasi yang namanya tantangan bagi para usernya itu. Oh, oke. Apa yang belum diselesaikan dari perjalanan dan kebutuhan usernya itu, begitukah? Kurang lebih begitu. Jadi Hmm, apa yang dimaksud sama tantangan ini, gitu ya, kan? ya, Eh, Pada dasarnya kan kita selalu mulai dari manusianya, dari usernya, gitu betul, kan. betul. Mereka butuh apa, gitu Mhm. kan? Mereka butuh ini, mereka butuh apa. Nah, kebutuhan itu kalau tidak dijawab dalam service kita, produk kita, itu jadi pain points kan. Nah, Hmm, ini yang kadang-kadang kita dari sisi company sebagai orang yang menjual service itu, orang yang menjual produk itu, kadang-kadang kayak pakai kacamata kuda gitu, nggak bisa ngelihat itu. Nah, pain points ini menjadi salah satu indikator untuk memformulasikan, mengidentifikasikan tantangan yang harus dipecahkan oleh tim yang mengerjakan ini terhadap solusi-solusi yang mungkin bisa terjadi ke depannya. hmm. Oke, mengidentifikasi tantangannya. Caranya apa? Caranya, bagaimana caranya gitu kan? Simple aja, tantangan itu sesuatu yang positif. Jadi misalnya, Hmm, Daniel ya. perlu untuk apa sesuatu karena ini. Nah, nggak cuma Daniel gitu kan. Si B, si C, si D gitu kan perlu ini untuk apa karena apa. Nah, karena apanya itu kan insights-nya. Nah, kalau kita menemukan beberapa insights yang mirip atau sama gitu kan. Nah, ini kan berarti kemungkinan ada suatu tantangan bagi produk atau service kita yang ini kemungkinan solusi yang diinginkan nih sama sekian banyak orang. Oke. Kalau kita Nah, berikan contoh kopi kemarin, saya butuh hmm, apa namanya misalnya pemanis yang bukan gula untuk oke, menjaga kesehatan, misalnya begitu. yes. Bisa jadi customer yang lain, bukan Daniel, gitu kan. Mhm, Saya suka yang manis, tapi saya mhm. tahu bahayanya manis. Iya, iya. Ada lagi apa namanya? Saya apa suka manis dan saya nggak terlalu peduli bahayanya, walaupun saya diabetik, misalnya Oke. gitu. So concern tentang manisnya kopi itu kan menjadi suatu apa keinginan, kebutuhan user. Mhm, mhm. User ingin kopi yang manis karena ini, tapi user juga mengerti bahayanya manis, Iya. gitu kan. Insights-nya tuh apa di situ? Bahwa eh, karena user pengen manis tapi yang sehat, karena Mhm, mhm. ingin manis tapi yang aman. Nah, itu kan insight. Betul. Nah, berarti kan kita harus merubah itu menjadi tantangan. Ya, ya. Bagaimana caranya kita menyediakan kopi yang
manis, Mhm. yang disukai manisnya oleh Mhm. orang, tapi sehat. Nah, Mmm. solusinya tuh bisa macam-macam. Mhm. Mhm. Gitu. Oke. Ada Kalau statement yang menarik dari Pak Joko tadi, bagaimana caranya? yes. Oh. Itu kalau Anda Google gitu kan, Mhm. sebenarnya yang nemuin, bagaimana caranya atau dalam bahasa Jawanya tuh how might we gitu Oh, kan. bahasa Jerman. Heeh. How might we, oke. How might we itu, kalau di Google banyak, di YouTube banyak, Anda bisa cari sendiri. Mhm. Mhm. Bagaimana caranya, membuat sebuah statement atau pertanyaan how might we. Karena ini proses yang penting, bagaimana caranya, bagaimana mungkin kita, gitu kan. Karena, Mmm. mendesain, statement atau pertanyaan, HMW ini, Mhm. HMW ini, Mhm. itu, eee titik krusial dalam seluruh proses ini. Tadi kan Anda bilang, udah fokus ke manusianya, udah, Mhm. tik, gitu Mhm. kan. Terus berusaha mengerti, journey-nya mereka, Iya, oke. oke. Udah, pain point-nya udah, data-data udah ada. Terus kemudian Anda, oh insights-nya ini nih, manis yang sehat. Ya. Nah, loh, terus Anda harus mendefinisikan, challenge ini, tantangan, statement tantangan ini. Mhm. Mhm. Bagaimana caranya kita atau how might we, membuat kopi yang manis, tapi sehat bagi semua orang, diabetik atau tidak, misalnya seperti itu. How might we ini bisa salah, Pak? Bisa, Karena? namanya manusia pernah salah kan? Dan Oke. ini Heeh. suatu suatu yang namanya, kan meminjam, alat-alat dari desainer di yang Mhm. seri pertama itu kan kita bilang. Mhm. Mhm. Seorang desainer bisa jadi salah dan dia harus mengulang lagi prosesnya. So, makanya kemarin saya bilang itu bukan suatu yang linear, itu bisa balik lagi. Kalau salah ya Anda harus mundur 1 langkah, 2 langkah mungkin, gitu. Karena if you define, saya pakai bahasa Indonesia aja, kalau Anda mendefinisikan HMW-nya Anda salah, Anda bisa jatuh ke solusi yang salah, yang tidak diinginkan oleh Oh, user oke. Anda. Oke. Baik baik. Jadi harus sangat hati-hati nih untuk menggunakan Yes, how tapi yang might. namanya iya, namanya di sini kan kita bereksperimen, gitu Mhm. kan. Mhm. So, yang namanya eksperimen, selama masih di lab, kalau salah, ya kita bisa cepat balik lagi. Kita bisa cepat balik lagi ke prosesnya. Mmm. Ini jauh sebelum produknya di-launch loh ya. Mhm. 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 Jadi ini masih benar-benar di lab. Jadi Oke. kemungkinan kesalahan masih bisa kita perbaiki di sini. Meminimalisir, kesalahan, Pak, apa yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang tepat? Oke. Eh, Tips saya sih cuman simple aja gitu kan. Mhm. Kalau, yang pertama, eee, hampir semua referensi di web Mhm. menyatakan bahwa, Mhm. eee, dalam memformulasikan HMW statement atau question itu istilahnya how might we, Yes. apa action-nya, terus kemudian untuk siapa, supaya kita ingat ini tantangan untuk user, bukan untuk company loh ya, untuk end user-nya kita. Ya. Dalam rangka in order to untuk merubah sesuatu, kayak tadi, manis yang aman. So, itu Mhm. tip pertama saya. HMW, apa yang mau dilakukan, Mhm. tindakan, action, Mhm. Mhm. terus kemudian untuk siapa, Mhm. dalam rangka untuk memperoleh apa, untuk merubah sesuatu, untuk memberikan apa. Nah, ini formatnya yang umum kita lihat. Itu tip pertama. Mhm. Dan yang kedua, yang sesi tips yang sebelumnya kan kita bilang insights, great insights gitu Betul. kan. Betul. Insights yang hebat-hebat tuh apa? Nah, statement bagaimana caranya kita, how might we, itu keluar dari insights-insights yang tadi itu yang kita berhasil. Mhm. Kalau kita punya insights bahwa orang Indonesia suka manis, semua orang yang pengen kopi pengen yang manis, Mhm. terutama yang muda-muda gitu. So, Betul. itu salah satu insights, berarti kopi itu harus manis. Ya. Nah, ini bagaimana kita dari insight-insights tersebut kita membuka
kemungkinan untuk berbagai solusi. Saat ini kita belum tahu solusinya apa, bagaimana caranya kopi bisa manis. Yang paling gampang gula. Selain Betul. gula apa lagi? Kita belum tahu nih. Kita Ya, nggak ya. usah mikirin itu dulu gitu. Ya, ya, ya. Pokoknya orang maunya kopi yang manis. So, Mhm. insights tadi itu membuka banyak kemungkinan solusi untuk menjawab pain points-nya dari customer atau user tadi. Itu yang kedua. Oke. So yang ketiga apa? Kita benar-benar double check lagi yang namanya data-datanya kita. Apakah itu kalau kita ngitung, 5 dari 15 orang yang kita tanya pengen yang manis. Itu kan hanya kuantitatif kalau 5 dari sekian. Ya. Kadang-kadang satu orang yang bicara itu cukup loh, karena datanya kualitatif. Jadi contoh misalnya kalau kita mau membuat How Might We yang benar-benar tajam gitu ya. Karena kita berusaha mengidentify pain points tadi kan sarannya kemarin kan dengerin mereka karena kita mau nangkep kualitatif data gitu kan. Betul. Ya misalnya mendesain ramp atau dari jalanan dari aspal untuk naik ke trotoar. Gitu kan? Itu siapa yang punya problem? Siapa yang punya pain point di situ? Mungkin orang di kursi roda, gitu kan? Orang yang disabled yang harus pakai tongkat jalan. Bayangin dia suruh naik tangga kan susah, gitu kan? Betul. Nah, karena insights-nya adalah orang harus gampang naik dari aspal ke trotoar dengan effort yang seminimal mungkin. Misalnya. Nah, ini nih sesuatu insights yang ternyata menguntungkan pain points bagi orang lain. Nah, kalau Daniel jalan di trotoar di kita nih di Indonesia nih, bukan trotoar yang baru gitu kan, trotoar yang lama-lama tuh rata-rata ada satu undak turun ke aspal, satu undak lagi naik ke trotoar, satu undak lagi turun, jadi kayak tangga satu langkah doang. Baru-baru sekarang ini semuanya landai dan ternyata itu hasil observasi dari user, salah satu user saja. Insights itu dari satu user, yaitu orang yang pakai kursi roda. Tapi gara-gara insight itu, yang diuntungkan siapa? Orang yang bawa stroller bayi, orang yang naik sepeda, orang yang naik skateboard, gitu kan? Orang yang jalan pakai tongkat, dan orang yang normal, yang sehat, yang bisa jalan cepat diuntungkan juga nggak? Betul. Ya iya. Iya. Nggak naik turun, nggak So kecilung-kecilung. kita jadi tahu insights kita dan challenge statement-nya kita ini menjadi berguna bagi semua orang, cuma gara-gara salah satu user gitu. Oke. Semakin berat, boleh dibilang berat ya, semakin menantang. Ini lebih tepat ya. Semakin menantang prosesnya ketika kita mau melakukan design thinking ya kan. Tidak hanya cari tahu tentang human center desainnya ya, tentang fokus pada manusianya, customer journey-nya, insight-nya. Sekarang ada tantangan baru lagi, menemukan tantangan yang tepat dan juga bagaimana caranya untuk mengatasi ya, menjawab tantangan tersebut, itu lebih tepatnya. Baiklah, PR Anda semuanya teman-teman Dinarji untuk juga mencoba tipsnya ya. Sebelum saya akhiri, mari kita simpulkan lagi, wrap up lagi apa yang kita bicarakan selama sekian menit ini. Silakan Pak Jowo. Tips yang pertama tadi, how might we? Tindakannya apa? Terus kemudian untuk siapa? Supaya kita ingat untuk usernya dalam rangka untuk merubah sesuatu apa. So ini jadi sesuatu formula lah bisa dibilang. Itu tips yang pertama. Kedua, selalu berdasarkan insights dari kombinasi. Insights itu kombinasi dari data-data yang kualitatif tadi. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit juga, karena kita pengen ada semacam area di mana kita masih bisa memikirkan possible solution, solusi-solusi yang mungkin. Yang ketiga adalah bahwa kita menggunakan data kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi bukan karena ada 5 orang yang menyebutkan, berarti itu benar, belum tentu. Karena satu orang nyebutin, tapi ternyata related ke yang lain-lain. So, kualitatif data itu sangat penting untuk mengidentifikasi yang namanya tantangan yang benar, menuju solusi.
Oke, silahkan dicoba. Semoga berguna. Jangan lupa like dan juga subscribe di channel ini untuk mendapatkan Please. video-video menarik lainnya. Ya, kita Kalau mau sampai di sini. nanya juga boleh Oh boleh, loh. Kalau mau nanya boleh. juga boleh. Pak Nanti Joko kita berkenan akan, menjawab tentunya ya. ya di YouTube kita Silahkan. bisa silakan tanya, komen di situ. Mhm. Oke? Oke, baik. Pak Joko terima kasih. Thank you, Daniel. Teman-teman Dinergi terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.